Kali ini saya jalan-jalan ke kota Solo atau Surakarta di Jawa Tengah. Berkunjung berziarah ke gereja Katolik pertama atau tertua di kota Solo, yaitu Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan. Saya berkunjung di penghujung tahun 2024, yaitu setelah hari Natal. Lokasinya ini di pusat kota ya, di sebelah balai kota Solo dan juga di dekat Pasar Gede Solo. Kita lihat dulu di area depan, area pagar trotoarnya, mengenai jadwal misa dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua Purbayan. Seperti teman-teman bisa lihat, ada perayaan kasih harian, perayaan kasih akhir pekan, Jumat pertama, dan sebagainya. Nah, lokasinya sendiri yaitu ada di Jalan Arifin nomor 1, Surakarta, Jawa Tengah. Masih ada papan bunga, ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru dari Wali Kota Surakarta. Yuk, nggak tunggu lama lagi, kita cek ke area dalam halaman dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua Purbayan ini. Halaman untuk parkirnya di halaman depan gereja cukup luas ya, jadi umat bisa leluasa memarkirkan kendaraannya. Nuansa arsitektur dari gereja Katolik Santo Antonius ini adalah neogotik, dan bangunan ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang masih terawat sampai sekarang. Terlihat masih dicat ulang ya, jadi masih bersih dan terawat. Yuk kita segera cek masuk ke dalam ya, bagaimana sih kondisi interior atau bagian dalam dari gedung gereja Katolik Santo Antonius Padua Purbayan ini. Ini adalah bagian dalam dari gedung gereja. Yang membuat saya takjub adalah masih banyaknya patung-patung Santo Santa di sekeliling samping kiri dan samping kanan gereja di atas. Nah, itu teman-teman bisa lihat patung Santo Santa. Dan seperti gereja Katolik umumnya, ada stasi-stasi jalan salib di sepanjang dinding-dinding bagian dalam gereja. Gereja ini cukup besar ya, dan juga sampai ke belakang itu panjang ke dalam. Nanti kita akan lihat ya bagaimana kondisi altar di ujung sana. Dan di sini masih terawat juga kaca-kaca patri ya, kaca-kaca yang berwarna yang sangat sulit lagi ditemui sekarang ya. Kondisinya seperti itu masih bagus. Saya menyempatkan diri untuk berdoa sejenak di depan altar gereja ini. Nah, tambah lagi cahaya dramatis dari cahaya matahari masuk melalui kaca-kaca patri di belakang altar utama. Karena nuansanya masih nuansa Natal, masih juga terdapat kandang atau goa Natal di samping altar. Ya, di depan altar terdapat tabernakel yang diterangi dengan lampu Allah, ada dua warna merah menandakan adanya sakramen Maha Kudus di dalamnya bertahta. Lalu di kiri kanannya ada tiang-tiang, ada dua malaikat berwarna emas ya, menghiasi altar utama. Dan di depannya ada meja utama, altar, dan juga ada lilin, ada 4 lilin di situ, dua di kiri dan dua di kanan. Di sebelah kiri juga ada tongkat salib ya, yang berkorpus menandakan simbol gereja Katolik. Karena saya berkunjung ke sini masih di bulan Desember 2024, kandang Natal atau goa Natal di sini masih ada ya. Di situ ada patung Maria, Yosef, domba-domba dan bayi Yesus. Yuk kita cek di samping altar kanan itu ada juga patung Bunda Maria yang merupakan Bunda Allah, Bunda Gereja, dan Bunda dari Tuhan Yesus. Berdasarkan informasi yang saya cek di website, Gereja Katolik Santo Antonius Padua
di Solo ini, Purbayan Solo ini merupakan gereja Katolik tertua atau pertama di kota Solo. Nanti kita cek ada plakat ya, tahun berapa didirikannya gereja ini. Tentunya masih pada saat penjajahan Belanda. Menuju ke area sebelah kiri dari altar utama gereja, terdapat organ dan juga tempat-tempat untuk paduan suara. Adanya mikrofon-mikrofonnya berdiri untuk paduan suara. Ada juga di sini patung Hati Kudus Yesus, dan umat bisa berdoa di hadapan patung Hati Kudus Yesus dan meletakkan lilin di situ. Saya juga mendapat informasi di website bahwa gereja ini dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwono ke-10, yaitu raja dari Kesunanan Surakarta, yaitu namanya Paku Buwono ke-10 atau disingkat PB10. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa disebut Gereja Katolik Antonius Purbayan? Ternyata nama Purbayan sendiri diambil dari nama dewasa Pakubuwono ke-7, yaitu GRM Maliki Solikin, yaitu KGPH Purubaya atau Purbaya. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya, mengapa diambil dari nama Pakubuwono ke-7 tersebut? Berdasarkan informasi yang saya ambil di web adalah karena gedung gereja ini berdiri di atas lahan pemberian bekas rumah GRM Maliki Solikin atau KGPH Purbaya yang kelak menjadi Pakubuwono ke-7. Nah, jadi lahan tempat berdirinya gereja ini adalah bekas rumah dari Pakubuwono ke-7 atau Purbaya, sehingga nama gereja Katolik ini adalah Gereja Katolik Purbaya. Untuk verifikasi bahwa gereja Katolik ini gereja Katolik yang cukup tua, kita lihat ada plakat ya di samping pintu masuk. Di sini tulisan Gereja Santo Antonius Purbayan didirikan November 1916. Jadi per tahun 2024 ini usianya udah 108 tahun ya. Itu udah cukup lama dan sebelum memang kemerdekaan Indonesia 1945. Di atasnya ada patung Santo Antonius Padua yang khas, yaitu digambarkan menggendong kanak-kanak Yesus. Ya, jika teman-teman tertarik kenapa sih Santo Antonius Padua tuh selalu digambarkan menggendong kanak-kanak Yesus, bisa cek ya di Google, di website juga, bahwa ada penglihatan Santo Antonius Padua ketika itu malam didatangi oleh sesosok seperti kanak-kanak Yesus. Karena kerendahan hati dan keteguhan iman Santo Antonius Padua yang seperti anak-anak kecil. Ini adalah gerbang utama dari pintu masuk gereja. Namun tadi kita nggak masuk lewat pintu ini, pintu yang samping. Pemandangan ke arah altar dari pintu masuk utama gereja bentuknya seperti ini. Karena sekarang udah modern, di kiri kanan atas altar itu ada juga LED atau layar ya untuk menunjukkan lagu-lagu, teks misa dan sebagainya. Tidak lupa saya ambil sedikit dokumentasi di sini. Terbukti bahwa dari semenjak tahun 1916 sudah diperbolehkan ya membangun gereja Katolik di Solo. Jadi sudah ada kerukunan antar umat beragama di Solo, bahkan sultan atau raja dari Keraton Solo pun menghibahkan tanahnya untuk didirikan gereja sehingga umat Katolik di Solo bisa beribadah. Masih banyak tempat-tempat lain yang akan saya kunjungi di Solo. Salah satunya adalah Goa Maria Mojosongo, Solo, dan juga beberapa tempat-tempat bersejarah lainnya.
Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya ke Solo kali ini, yaitu berkunjung ke Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Purbayan. Terima kasih. Bye-bye.